Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 3 Oktober 2024 tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapa yang bersalah itulah yang mendapat hukuman. Seperti itu biasanya. Seharusnya dosa yang manusia itu lakukan, upahnya adalah kematian kekal, dan itu harus dipikulnya. Tetapi Tuhan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus di kayu salib memikul dosa-dosa umat manusia. Dia tidak hanya memikul dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nats renungan hari ini mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di salib telah menyelibkan manusia lama kita, agar tubuh dosa kita kehilangan fungsinya, sehingga kita tidak perlu lagi diperbudak dosa. Dosa tidak lagi berkuasa dan menguasai kehidupan kita. Kuasa si iblis memang masih mencobai kita hingga saat ini, tetapi kuasa si iblis itu telah dikalahkan Yesus Kristus di kayu salib. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan 57 mengatakan, Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Saat ini kita terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup untuk kebenaran berarti kita dengan sepenuh hati menyadari bahwa dosa tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu kita mengejar kekudusan dan melakukan dalam hidup ini apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada lagi di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Tidak ada lagi tindakan dan perkataan yang berhubungan dengan dosa. Ketika kita hidup untuk kebenaran, kita menyerahkan pikiran kita kepada apa yang benar. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat 8. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 466 ayat 4, Nungaroau. Saigok to di marohaku materoha diri aka arta siatano dang tu si berohaki
atuaoni lasni rohaki ahibuldo upelehona sadiriki. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana Tuhan senantiasa mengasihi kami, menyertai kami di dalam seluruh kehidupan dan aktivitas kami. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami hidup di dalam kebenaran selama kami di tengah-tengah dunia yang penuh kesusahan, pergumulan ini. Sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.